Mn2O3. Oksigen piloknya min 2 dikali 3 ada min 6. Min 6 berarti kita butuh Mn-nya itu juga plus 6. Mn-nya ada 2 berarti plus 6 dibagi 2 berarti mangan 3. Mangan 3 oksida. Akhiran ida lagi. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Baru Belajar episode kali ini. Kita akan lanjutkan belajar kita, ngaji kita, membaca buku kimia dasar karya Bapak Raymond Chang. Yang pada malam hari ini kita akan melanjutkan dengan topik penamaan senyawa ionik. Namun sebelum kita mulai ngajinya, mari kita mulai terlebih dahulu dengan berkirim Fatihah. Kita berdoa. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Raymond Chang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Amin. Pada malam hari ini kita akan mulai membicarakan sebuah topik baru, subbab baru, yakni penamaan senyawa. Nanti akan ada penamaan senyawa ionik ini malam hari ini, lalu ada penamaan senyawa tulisannya itu penamaan molekul senyawa atau mungkin senyawa-senyawa yang berikatan secara kovalen mungkin, dan ada nanti penamaan asam basa. Kita perlu kembali lagi bahwa ini adalah buku kimia dasar. Jadi ketika teman-teman membayangkan bahwa oh ini nanti akan penamaannya seperti penamaan organik, metana, etana, propana, butana, butana, hexana, octana, dekanan dan seterusnya, itu tidak. Saya scan ternyata tidak di situ dulu. Jadi penamaan-penamaan sederhana. Mungkin kalau disamakan itu mirip dengan penamaan-penamaan yang ada di SMA, tapi SMA juga ada sih, metana, etana, dan seterusnya itu. Jadi pokoknya bukan yang itu dulu, jadi ini yang sederhana dulu, yang basic dulu. Oke, nah pada malam hari ini kita akan berbicara tentang penamaan senyawa ionik. Kita akan mulai dulu dengan definisi kembali tentang apa itu senyawa ionik. Ini sudah pernah kita bicarakan, tapi tentu kita tidak bosan dengan membicarakan lagi tentang definisi senyawa ionik biar kita semakin tahu, semakin paham, semakin masuk ke dalam sanubari kita. Jadi senyawa ionik adalah interaksi antara kation dan anion. Jadi ionik di sini ini definisinya adalah interaksi elektrostatik ya. Interaksi elektrostatik antara kation itu muatannya plus dengan anion. Kation dan anion. Jadi interaksi antara kation dan anion. Jadi kalau ada kation dan anion bersatu itu disebut ikatan ionik. Meskipun saya ingin sampaikan juga bahwa definisi senyawa ionik itu tidak hanya seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan bahwa senyawa ionik adalah ikatan yang terbentuk yang mana elektronnya itu dari satu atom saja, atau ikatan yang terbentuk ketika pertama dahulu pembentukan kation terlebih dahulu, lalu elektronnya pindah ke atom yang lain dan jadilah anion lalu berikatan. Ada yang mendefinisikan bahwa ikatan ionik itu adalah ikatan yang terbentuk ketika beda elektronegativitas antara satu atom dan atom lain itu 1,7. Jadi ada banyak sekali definisinya dan semuanya benar, tidak ada yang saling bertentangan, ini saling melengkapi, dan salah satunya adalah interaksi elektrostatik antara kation dan anion. Lalu kita akan masuk ke penamaan. Di buku ini tuh sebenarnya saya merasa bahwa memang karena kimia dasar yang diperuntukkan untuk ini ya, untuk teman-teman SMA yang baru masuk universitas, sehingga ada rasa-rasa kayak
Kayak kalau misalnya kita belajar kimia di SMA, di aliyah, di SMK itu kan, kayak misalnya ikatan kovalen itu apa, ikatan yang terbentuk antara non logam dengan non logam. Sementara kalau ionik itu apa, logam dengan non logam. Ikatan logam itu apa, logam dengan logam. Itu kan apa namanya, tidak selalu seperti itu, tidak selalu seperti itu, tetapi, mungkin mostly-nya itu begitu. Jadi ada nada-nada begitunya, jadi mungkin ini untuk menjembatani itu. Jadi dikatakan bahwa, kation logam mengambil senyawa dari nama unsurnya. Jadi rules yang pertama adalah kation logam ini mengambil nama dari unsurnya. Nah kan kita bisa bertanya seperti ini, apakah memang kation itu hanya logam? Kan enggak. Meskipun umumnya itu kalau di definisi yang tadi itu, senyawa ionik adalah senyawa yang terbentuk antara non logam dengan logam. Logamnya yang mana? Logamnya adalah untuk kationnya. Nah, semisal kita punya ion amonium, nah itu kan bukan logam tetapi juga bagian dari kation. Jadi kation itu tidak selalu logam, tapi umumnya logam. Kenapa kok umumnya logam? Karena logam itu cenderung untuk melepaskan elektron sehingga dia kecenderungannya adalah membentuk kation. Jadi cenderung, bukan selalu seperti itu. Jadi kation logam itu menggunakan nama unsurnya. Kita deal dengan ini terlebih dahulu. Misalnya di sini ada contoh Na. Atom Na namanya natrium. Natrium kalau jadi ion Na+ namanya jadi ion natrium. Natrium atau kation. Kation natrium. Seperti ini. Nah, lalu kita coba misalnya kita gabungkan. Kita buat dia menjadi sebuah senyawa biner. Senyawa biner adalah senyawa yang terbentuk oleh 2 atom. Jadi, pertama itu adalah logam, nanti diikuti dengan senyawa non logamnya. Nah, di situ tadi juga dijelaskan bahwa ya ini tulisannya logam kation, tapi memang tidak semua kation itu logam. Oke, kita deal dengan ini terlebih dahulu, kita masuk. Contohnya adalah karena ini sudah Na, biner yang paling mudah dengan Na dan sering sekali kita temui adalah NaCl. Karena yang pertama tadi adalah bahwa kation logamnya itu menggunakan nama logamnya, berarti nama dari NaCl adalah natrium. Cl itu klor. Klorida. Nah, natrium sama persis natrium. Nah, klor itu ada akhiran ida di sini. Ada akhiran ida. Nah, ini nanti akan selalu dilakukan atau digunakan terus. Misalnya KBr. K itu kalium. Br itu brom. Akhiran ida jadi bromida. Seperti ini. Nah, itu adalah contoh-contoh dari senyawa biner. Nah, selain contoh-contoh yang ada di sini, ini kita juga dapat contoh yang lain. Meskipun definisinya sudah tidak senyawa biner. Akhiran ida seperti ini itu juga digunakan untuk senyawa-senyawa yang tidak senyawa biner. Saya kasih batas di sini. Misalnya contohnya adalah LiOH. Li itu dari litium. OH adalah hidroksida, ada ida lagi. Lalu habis itu ada KCN. Ini ada kalium. Nah, ini kalium, ini siano, molekul siano, Cn itu siano, jadi ini sianida, akhiran ida. Dan ini itu sudah tidak senyawa biner, tapi di buku itu tertulis senyawa tersier karena terdiri dari 3 atom. Seperti itu. Oke, ini adalah penamaan senyawa ionik. Lalu karena umumnya kecenderungannya kation itu terbentuk dari logam. Kita perlu ingat bahwa logam itu tidak semua memiliki bilog hanya satu saja.
ada banyak sekali logam yang bilognya itu banyak, sehingga kita perlu detail dan jeli terhadap itu. Contohnya, contoh paling masyhur Fe. Fe itu ada Fe2+, ada Fe3+. Kita pernah di sini juga itu memberikan contoh raksa. Hg itu ada Hg+, ada Hg2+. Mangan itu ada 6+, ada 7+, ada 5+, ada 3+. Ada banyak sekali. Oke, di sini kita ada besi. Besi itu ada besi 2+ dan besi 3+. Logam seperti ini diberikan penulisannya itu dengan menggunakan rumus Romawi. Kalau di buku yang pernah saya baca, di karya Pak Effendi kalau nggak salah, itu nyebutnya sebagai angka Arab. Tapi saya nggak tahu sih kenapa kok disebut angka Arab. Padahal sebenarnya paham saya yang seperti ini itu Romawi. Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu, bisa ngasih tahu saya di kolom komentar. Jadi Fe2+ itu nanti tulisannya adalah menjadi Fe buka kurung angka Romawi 2. Sementara Fe3+ ya menjadi seperti ini, angka Romawi 3. Nah, ini disebut sistem stok. Sistem stok. Oke. Nah, sekarang mari kita coba menggunakan ini. Misalnya FeCl2. Pertemuan yang kemarin kita tahu bahwa senyawa ionik itu harus ditulis dengan kondisi muatan totalnya itu 0. Sehingga dari sini kita bisa memprediksi, oh FeCl2, Fe-nya Fe berapa. Karena yang kemungkinan punya banyak biloks itu kan bukan Cl. Cl itu kan kecenderungannya dia membentuk biloksnya kan ya min 1 tok. Sementara Fe di sini ada Fe2+, ada 3+. Kalau Cl-nya ada 2 dan per 1 Cl itu 1 min, berarti di sini kemungkinan yang paling mungkin adalah Fe2+. Sehingga penamaannya menjadi besi, lalu kita tulis biloksnya. Nah, ini kepentingnya kita memahami biloks dengan seperti itu tadi. Jadi di sini besi 2 klorida. Kembali ada akhiran ida. Lalu setelah itu kita coba FeCl3. Penerapannya sama, Fe itu kemungkinan memiliki banyak jenis bilok, sementara Cl hanya satu, yakni -1. Kalau per 1 Cl itu -1 dan Cl-nya ada 3, berarti total Cl itu -3. Untuk menyeimbangkan Cl yang jumlahnya -3, kita butuh Fe itu muatannya adalah 3+, sehingga namanya adalah besi 3 klorida, seperti itu. Lalu ada MnO. Oke. Mn logam, O non logam. Mn punya banyak bilok, O hanya 1. O itu kemungkinan kecenderungan yang paling sering muncul adalah O2-. Sehingga kalau di sini O-nya ada 1, sementara O itu biloknya 2-, berarti kita perlu 2+ untuk menyeimbangkan sehingga muatan totalnya adalah 0, sehingga di sini Mn-nya adalah Mn2+. Sehingga hasilnya adalah mangan 2 oksida. Ida. Oke. Lalu kita coba lagi. Mn berapa ini? 2O3. Oksigen biloknya -2 dikali 3 ada -6 berarti kita butuh Mn-nya itu juga +6. Mn-nya ada 2 berarti +6 dibagi 2 berarti mangan 3. Mangan 3 oksida, akhiran ida lagi. Lalu contoh yang terakhir adalah MnO2. O muatannya 2-, total karena ada 2 berarti 4-, berarti yang depan adalah mangan 4+. Jadi hasilnya adalah mangan 4 oksida. Dan beginilah cara menulis penamaan senyawa ionik. Oke, sudah teman-teman, ini adalah materi untuk atau yang ngaji kita untuk hari ini. Sekali lagi cukup
tidak usah panjang-panjang karena dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Kita sudah berbicara tentang penamaan senyawa ionik, ya tetap semoga ada yang bisa diambil untuk teman-teman semua, untuk saya juga khususnya. Kita jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.